Soto Jambi. Perkenalkan, nama saya Ivan Alicia. Saya Jasin Gisela. Dan saya Patricia Geraldine. Ini loh, kok tangan aku rasanya nggak enak banget ya setelah dicuci. Kalau kamu? Iya nih, tangan aku yang kena tingkat pijat gitu nggak hilang-hilang. Oh gitu. Oh ya udah ya, ayo ke kantin. Mau beli gorengan? Udah ya Bu. Berapa Bu? Ini 3.000 ya. Oh, Bu, kalau boleh tahu, minyak sisa bekas digoreng ini dibuang atau digunakan lagi? Biasa sih kami dibuang deh. Dibuang di mana ya? Oh gitu. Makasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk jawab. Oh yang limbahmu yang tadi kalau dibuang itu jadi menyumbang lingkungan enggak ya? Iya. Bisa menghambat saluran juga. Apa kita gunakan aja ya? Boleh, tapi manfaatnya juga apa ya? Gimana? Oh jadi sabun gitu kan? Kalau sabun pada umumnya tuh nggak bersih, nggak cocok juga untuk berlama di kulit. Boleh? Ayo try dulu. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain kompor, kukusan, panci, termometer, spatula, dis pengaduk, hand blender, gelas kimia atau beker gelas, lalu saringan, kain penyaring, timbangan, sarung tangan, dan kacamata. Bahan yang digunakan antara lain minyak jelantah, arang, air, garam, KOH, citric acid, coconut oil, serai dan daun jeruk, dan essential oil. Berikut langkah-langkah pembuatan sabun dari minyak jelantah. Pertama, panaskan arang di atas kompor. Selanjutnya, saring minyak jelantah dengan menggunakan kain saring dan saringan. Langkah selanjutnya, masukkan arang yang telah dipanaskan ke dalam minyak jelantah yang telah disaring. Lalu diamkan selama semalaman. Ini adalah hasil minyak yang telah didiamkan selama semalam. Langkah berikutnya, minyak kembali kita saring untuk siap digunakan. Siapkan sirih dan daun jeruk, lalu rebus hingga mendidih. Tuangkan air rebusan sirih dan daun jeruk yang telah dingin ke wadah. Lalu masukkan KOH secara perlahan. Sembari menunggu KOH dingin, tuang minyak jelantah tadi ke dalam panci, lalu tambahkan minyak kelapa. Kemudian panaskan minyak jelantah hingga mencapai suhu 70 derajat. Angkat minyak jelantah yang sudah dipanaskan dan aduk dengan hand blender. Setelah itu masukkan larutan KOH dan aduk kembali dengan hand blender secara bergantian dengan whisk mengaduk sampai kurang lebih 1 jam. Adonan kita sudah kaku. Adonan yang sudah kaku kita kukus selama 23 jam, tapi setiap 1-2 jam kita aduk ya. Ini adalah hasil setelah dikukus selama 23 jam. Sekarang kita akan memindahkan ke wadah yang lebih besar agar mudah untuk ditambahkan air. Setelah itu tuangkan air mendidih secara bertahap.
Parutan asam sitrat lalu diaduk dan di blender. Tuang ke dalam adonan sabun. Agar adonan sabun rata, kita blender lagi. Kita diamkan sebentar untuk menghilangkan busanya. Kita buka tutupnya. Jika masih ada busa, kita hilangkan dengan alkohol. Setelah ini kita tambahkan pewangi. Dalam hal ini, kita menggunakan essential oil dengan aroma aromatic flowers. Siapkan larutan garam dan masukkan ke dalam sabun. Larutan garam berfungsi untuk mengentalkan sabun. Tahap terakhir adalah pengemasan. Terlebih dahulu kita akan menyiapkan botol kemasan. Kemudian sabun siap dimasukkan ke dalam botol kemasan. Ini loh teman-teman, sabun hasil olahan minyak jelantah. Sekarang kita akan melakukan uji coba pada sabun. Kami melakukan uji coba sabun pada 3 hal. Yang pertama pada tangan manusia, yang kedua pada piring kotor, dan yang ketiga pada kain yang terkena noda. Dari percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kimia, kandungan KOH pada sabun dapat mengikat lemak yang ada pada kotoran, sehingga dapat membersihkan kotoran atau lemak. Cara reaksi penyabunan, lemak berikatan dengan basa kuat, sehingga menghasilkan sabun dan gliserol. Secara fisika, sabun yang dipakai pada tangan kita dapat merusak permukaan air. Sabun sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air yang disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara molekul kotoran, sabun, dan air. Secara biologi, asam sitrat yang digunakan dalam proses pembuatan sabun dapat membunuh bakteri-bakteri yang menempel pada kulit, piring kotor, dan pakaian kotor. Secara matematika, sabun yang dihasilkan ternyata layak atau untung digunakan dibandingkan dengan sabun sampel yang kami beli dengan rasio perbandingan yang kami gunakan adalah rasio sama dengan total pendapatan per total biaya. Total pendapatan kami dapatkan dari banyak sabun dikali dengan harga sabun per milinya, yaitu 1.500 dikali 59 sama dengan 88.500. Jadi rasio sama dengan 88.500 per 60.380. Rasio sama dengan 1,47. Demikian video Gebiartik dari kami. Izinkan kami melantunkan sebuah pantun. Berwisata ke Gunung Kerinci Sambil minum teh sari wangi. Kami dari SMP Unggul Sakti Izin pamit undur diri. Sampai jumpa.